Perjalanan gue untuk memulihkan kepercayaan diri itu ternyata membawa gue pada sebuah buku yang luar biasa yang ditulis oleh seorang anak bangsa ya di masa lampau, yaitu Tanang buku Manusia Indonesia karangan almarhum ya Pak Mochtar Lubis yang sangat amat luar biasa. Dan dari buku ini gue tuh jadi sadar kalau sepertinya sejak tahun 1970 persoalan mentalitas bangsa Indonesia itu nggak berubah-berubah amat ya, alias itu-itu aja dengan pola dasar yang di pandangan gue itu masih sama ya, sehingga gue masih bisa merasakan manifestasinya di tahun 2026 ini. Rasanya ya persoalan mentalitas kita itu sepertinya membeku dalam waktu ya, alias frozen in time sejak tahun 1970-an. Dan menariknya di halaman 120 sampai 121 ya di buku ini ada sebuah tulisan dari Dr. Abu Hanifah yang menyatakan kalau di zaman pemerintahan kolonial Belanda dulu ada sebuah surat kabar kolonial yang berjudul ini gue akan baca ini di dalam bahasa Belanda, so I don't know if I'm going to pronounce it right or not ya, jadi please forgive me, maklumi gue saja lah ya, I'm not fluent in Dutch. So judulnya itu adalah Het Nieuws van den Dag. Gue nyari ke Google dan harus ada pronunciation dag ya. Anyway, so ya judulnya itulah Het Nieuws van den Dag ya. Jadi si surat kabar ini itu tuh pernah memuat sebuah artikel yang menyatakan kalau orang inlanders itu adalah sebutan orang-orang Indonesia gitu ya di zaman pemerintahan kolonial. Kan waktu itu kan belum ada ya, bangsa Indonesia itu kan belum terwujud ya, belum terjadi itu nama Indonesia kan. Jadi mereka menyebut nama pribumi yang mereka jajah itu sebagai Inlanders ya. Jadi menurut artikel itu orang Inlanders tidak akan pernah merdeka. Ya kalau dipikir-pikir. Jadi mereka menyatakan kalau ya kalau bukan Belanda pasti akan ada juga nih bangsa-bangsa lain yang tentunya akan menjajah si orang Inlanders ini. Sungguh artikel yang sangat amat bangkai. Tapi ya seberapa menyakitkannya pun ya, isi dari artikel itu ada sebuah kutipan yang menurut gue ini tuh sebenarnya kalau kita mau ya merendahkan hati kita sedikit. Ada sebuah kutipan dari artikel itu yang diambil dari suatu syair gitu, yang menurut gue ini tuh bagus banget ya. Bagus banget dalam artian walaupun memang syair itu berisi penghinaan atau perendahan martabat manusia gitu, especially orang Irlander. Tapi di situ gue rasa kita jadi bisa punya cermin gitu untuk merefleksikan apakah benar ya si pernyataan syair itu kan. Karena gue rasa mungkin sudah saatnya kita butuh sebuah reality check yang sangat besar gitu untuk bisa kembali menyelesaikan persoalan mentalitas bangsa ini yang sudah sangat berlarut-larut ya. Nah, isi dari syair yang dikutip itu seperti ini ya, kira-kira terjemahannya. Di pantai-pantai Jawa, bangsa-bangsa berdesak-desak. Ini berlebihan mati. Mereka berganti-ganti seperti awan-awan di langit. Terus-menerus berdatangan mereka dari seberang lautan. Hanya orang Jawa yang tidak akan pernah menjadi tuan di rumah sendiri. Ya walaupun memang isi dari syair itu tuh begitu menyakitkan bagi seorang manusia Indonesia seperti gue ini, tapi ya gue berusaha untuk melihat ya ada insight apa sih sebenarnya dari si tulisan yang berusia ratusan tahun yang lalu ini. Ini sih buku Manusia Indonesia aja itu kan terbit tahun 1970-an ya. Dan di dalam buku itu Dr. Abu Hanifah mengutip sesuatu ya yang bisa dibilang usianya itu udah ratusan tahun. Kalau di zaman pemerintahan kolonial kan usianya udah ratusan tahun. Hingga misalnya kalau mau ditarik ya ke tahun 2026 saat ini. Cuma masalahnya kok rasa-rasanya deh isi dari syair itu masih aja relevan nih hingga tahun 2026 ini. Kalau kita melihat kondisi ekonomi, politik gitu. Banyak banget persoalan yang sepertinya kok memiliki pola-pola dasar yang diucapkan oleh syair itu gitu. Ini kan apa ya? Apakah memang pemerintah kolonial itu di zaman itu sangat amat visioner
Artinya dia bisa ya menerawang nasib bangsa ini ya, dan membuat sebuah statement yang sangat amat menyakitkan itu, bahwa manusia Indonesia itu tidak akan pernah merdeka gitu. Karena kalau bukan Belanda akan ada bangsa-bangsa lain. Ini kan membuat gue tuh jadi bertanya-tanya ya, apa emang bener ya isi dari artikel yang usianya tuh ratusan tahun? Apa memang alam semesta ini mendesain manusia Indonesia ya dengan desain-desain tertentu gitu, dengan fitur-fitur tertentu, bahwa kita ini ya secara kodrat itu jajahable alias kita itu butuh ya bantuan dari kekuatan-kekuatan asing gitu untuk membuat kita bisa berdaya atas diri sendiri, karena memang diri kita tuh nggak pernah cukup. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan itu juga membuat gue bertanya secara lebih dalam lagi gitu, apakah memang si sifat jajahable ini atau sifat untuk mudah dijajah ini itu merupakan sebuah bug, atau jangan-jangan memang fitur kita kayak gitu? Masa iya sih? Tapi tentunya sebagai seorang manusia Indonesia, saya tidak ingin menyerah dan setuju ya dengan pendapat dari ratusan tahun yang lalu ya. Jadi gue tetap memilih untuk melihat persoalan mentalitas bangsa ini ya, persoalan jajahable ini ya, sebagai sebuah bug, bukan sebuah fitur final yang sifatnya itu mandatory gitu atau wajib dijalankan oleh manusia Indonesia sebagai takdir gitu. Gue nggak percaya demikian ya. Dan dengan melihat bahwa persoalan mentalitas ini merupakan sebuah bug, yaitu artinya ada kondisi idealnya, ada kondisi aslinya, ada kondisi yang seharusnya gitu ketika si bug-bug ini ditemukan dan dihilangkan gitu. Nah, nilai-nilai asli inilah yang menjadi penting untuk gua ketahui ya, untuk gua cari tahu sebenarnya apa sih ya nilai-nilai asli atau karakter-karakter yang seharusnya gitu dari manusia Indonesia. Tapi tentunya untuk bisa menemukan dan juga mencari apa sih sebenarnya nilai-nilai asli ya, atau nilai-nilai yang seharusnya yang dimiliki oleh manusia Indonesia, gue rasa kita juga harus berlaku adil ya dengan informasi yang disampaikan sejak ratusan tahun lalu itu. Ya, kita perlu melihat benang merah dari si informasi yang terjadi ratusan tahun itu hingga ke tahun ini ya, 2026 ini nih. Ya, ada pola-pola seperti apa sih secara mendasar itu masih hidup yang membuat informasi yang berusia sangat tua itu masih terasa relevan ya di usia kemerdekaan kita yang ke 80 ya. Kita udah 80 tahun nih merdeka gitu kan. Kalau kita mau membaca ya si benang merah ini secara sederhana aja, gue ingin meminjam pengajaran dari Profesor Sapolsky yang menurut gue beliau ini sangat baik dalam menjelaskan si bagaimana ya suatu informasi itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu dalam spesies manusia. Jadi beliau ini menyatakan kalau informasi itu tuh bisa terwariskan dalam dua bentuk ya. Yang pertama ya informasi yang diwariskan secara kultural, dan yang kedua adalah informasi yang diwariskan secara genetik. And actually this is a great way ya untuk melihat apa yang terjadi selama ratusan tahun ya di bangsa ini, yang memang ditambah lagi ya ada pendapat dari lensa-lensa postkolonialisme gitu. Bagaimana selama puluhan tahun, ya ratusan tahun ya bahkan ya, puluhan. Selama ratusan tahun manusia Indonesia itu mendapat perlakuan penjajahan ya, yang kemudian itu menjadi acuan standar dalam membentuk mental model di dalam dirinya, yang kemudian itu nanti akan diwariskan ya ke generasi yang satu, ke generasi berikutnya sebagai sebuah pola pikir yang default gitu, yang kemudian mungkin menjadi standar operating procedure-nya manusia Indonesia ya. Di buku Manusia Indonesia ini juga cukup dijelaskan betapa memang manusia-manusia Indonesia itu tuh kita dijajah itu cukup lama ya. Jadi nggak cuma berbicara di masa penjajahan kolonial aja, bahkan jauh sebelum itu juga kan kita kan sebelum masa kolonial ya, kita itu hidup ya di dalam sistem politik kerajaan kan. Dan ya raja-raja yang hidup tuh juga banyak yang memiliki sifat-sifat yang begitu kejam sehingga akhirnya terpaksa ya manusia Indonesia yang secara umum itu juga terbiasa gitu untuk menerima kezoliman-kezoliman itu gitu. Ya makanya mungkin ini yang membuat ketika Belanda datang kayak, hah? Saya tidak perlu susah-susah. Sudah ada nih ya template default ya gitu di kepala masing-masing manusia Indonesia itu kan. Ini aja kita baru berbicara dalam pewarisan informasi secara kultural ya, yang terjadi selama ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu gitu, dan terjadi secara berulang. Kita belum melihat
dari sudut pandang genetiknya. Ada nih teman-teman ya, informasi yang terbaru dari geng epigenetik gitu, yang menyatakan kalau bagaimana seorang manusia itu merespon lingkungannya ya selama hidup ternyata bisa terekam dan diwariskan secara epigenetik ke keturunannya. Jadi ya berdasarkan informasi-informasi itu tuh gue jadi merasa ya mungkin wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar aja kalau kita jadi gampang banget untuk dijajah. Tapi ini kan menjadi menarik ya. Kayak kalau misalnya kita mau mengubah cara pandang kita dalam melihat sesuatu gitu. Nah, itu kan kayaknya lebih doable ya. Lebih mudah gitu untuk dicari solusinya. Ya udah, lu bisa perbanyak relasi gitu dengan banyak orang, atau lu bisa membaca lebih banyak buku untuk mendapatkan perspektif-perspektif baru. Tapi kalau misalnya mengubah epigenetik tuh gimana? I don't know, ini sesuatu yang menarik sih. Please kalau misalnya teman-teman tahu atau kebetulan lu adalah orang yang ahli di bidang itu, please educate gue. Nah, dengan demikian, dari situ kan gue jadi berpikir ya, ketika gue bisa melihat bahwa ada ketersinambungan nih, ya ibaratnya sebuah kutukan pengulangan ya. Ketika ada pola-pola tertentu yang tidak didisrupsi gitu untuk berubah, atau apa ya, mungkin bahasa lebih serunya itu pola-pola yang harus ditransmutasikan gitu menjadi pola lain gitu yang lebih align dengan si jiwa manusia Indonesia gitu ya. Di titik itulah gue jadi baru mulai bertanya-tanya gitu, apa sih yang sebenarnya berulang? Apa pola-pola yang berulang itu tuh? Karena dengan menemukan pola-pola itu mungkin saja ya kita jadi bisa menemukan si bug nih yang selama ini itu menghambat ya pertumbuhan dari mentalitas manusia Indonesia untuk menjadi manusia yang benar-benar merdeka kan. Sejujurnya di buku Manusia Indonesia ini ada beberapa informasi yang gue pikir bisa menghantarkan kita untuk menemukan karakter-karakter asli itu tuh. Dan kita jadi bisa mencari respon-respon yang tentunya mendisrupsi pola-pola yang selama ini secara tidak sadar kita wariskan. Yang tentunya pola ini tuh sebenarnya malah mengambil keberdayaan diri kita tuh. Cuma kita nggak sadar ya. Jadi kalau kata Bapak Mukhtar Lubis ya di buku Manusia Indonesia ini, ada 2 ciri dari, bisa dibilang apa ya, dari manusia Indonesia gitu secara umum yang sebenarnya ciri itu bisa menjadi kekuatan yang besar nih untuk manusia Indonesia. Jadi 2 ciri tersebut itu adalah kemampuan kita untuk mensintesis ya. Kita tuh punya kemampuan atau daya sinkretisme yang tinggi ya menurut si Bapak Mukhtar Lubis ini. Dan yang kedua, kita tuh juga punya kemampuan artistik yang besar. Cuma karena adanya kolonialisme ya, adanya penjajahan-penjajahan di masa lalu, si 2 daya ini tuh seperti, especially untuk daya artistik ya, itu seringkali direpresi gitu. Sehingga akhirnya rasa-rasanya tuh jejak dari daya-daya ini tuh mulai menghilang gitu. Semakin bertumbuhnya kehidupan manusia modern ya. Dan waktu Pak Mukhtar Lubis itu menyebut istilah sinkretisme, di situ gue tuh langsung kayak karena jujur aja gue tuh nggak tahu istilah yang mendeskripsikan sesuatu yang ada di pikiran gue kan. Cuma gue nggak tahu itu namanya apa sih di dunia nyata ya. Jadi daya untuk bisa menggabungkan banyak hal yang berbeda, terus kemudian kita bisa menyusun ya sesuatu yang baru atau mensintesis sesuatu yang baru dari berbagai macam hal-hal yang berbeda tadi gitu. Jadi we're actually very good in handling diversity itu. Dulu gue tuh pernah buat sebuah video ya, gue lupa sih di tahun berapa ya, tahun lalu mungkin ya. Gue pernah membuat sebuah video yang intinya itu pengen mengkomparasi bangsa Indonesia ya, artinya karakter-karakter di bangsa Indonesia dengan karakter-karakter dari bangsa Swiss ya. Karena Swiss itu merupakan negara yang paling inovatif di dunia. Selama belasan tahun dia tuh jadi juara bertahan tuh ya, nggak turun-turun dia. Kan gue penasaran ya, apa sih yang membuat Swiss itu tuh berkemampuan untuk yang menduduki peringkat paling tinggi kan. Dan setelah gue bedah dan melihat lebih dalam, apa sih karakteristik yang unggul dari si bangsa Swiss. Dari situ gue baru sadar, sebenarnya karakter-karakter itu tuh ada banget di bangsa Indonesia. Dan bahkan bisa dibilang kita ini jauh lebih kaya daripada bangsa Swiss itu kan. Cuma kenapa nggak kita jadi yang
apa ya, bisa dibilang kita nggak menduduki peringkat yang cukup tinggi gitu untuk si kemampuan berinovasi. Tapi kenapa malah bangsa Swiss gitu yang mendapatkan peringkat pertama ya? Ini kan aneh banget gitu, maksud gue kayak what happens gitu. Apa yang membuat kita tuh begitu jauh ya? Ya mungkin ada kaitannya dengan penjajahan dan segala macam. Tapi kembali lagi, itu kan artinya bukan berarti nggak mungkin kalau bangsa kita tuh bisa menjadi negara yang terinovatif gitu di dunia. Apalagi setelah diperjelas ya oleh Pak Mukhtar Lubis di bukunya ini kan, tentang daya artistik dan juga daya sintetisme. Di situ gue jadi sadar emang kita tuh sebenarnya bangsa yang harusnya melakukan sesuatu secara berbeda gitu. Ya karakteristik kita, traits kita tuh traits inovasi sebenarnya. Cuma kayaknya si traits ini tuh seringkali digunduli atau nggak diasah ya, nggak bisa direpresentasikan melalui pola-pola pendidikan kita saat ini, yang justru pola-pola pendidikan itu malah merepresi itu semua gitu. Jadi emosi ya kan, say. Makanya sampai sekarang gue tuh nggak percaya kalau bangsa Indonesia itu adalah manusia berkualitas rendah ya, atau SDM rendah tuh. Gue sama sekali nggak percaya. Yang gue lihat itu kita cuman dinilai berdasarkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan diri kita ya. Jadi kita dinilai dari parameter-parameter asing lah, atau parameter-parameter yang menurut gue pun ya sangat tidak membumi gitu. Yang kalau kita mau fair juga, kita bisa lihat parameter-parameter yang menilai kita ini itu memproduksi apa sih secara global gitu. Contoh misalnya kayak kita seringkali menilai kemajuan sebuah negara, sebuah bangsa itu berdasarkan GDP atau berdasarkan ya parameter-parameter numerik ya, yang berorientasi pada keberhasilan kapitalisme gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia ini gitu akibat dari parameter-parameter itu kan? Is it actually a good benchmark for human species gitu to continue living like this? Yang dimana ya cara hidup seperti ini malah menghadirkan sebuah masalah yang menurut gue stepnya lebih tinggi lagi, yaitu masalah eksistensial kan, krisis iklim gitu. Kayak kasarnya kalau lu berhutang sama manusia atas dasar kebaikan hati, gue bisa menghapus utang lu begitu saja gitu kan. Tapi kalau kita hutang sama alam tuh kan gak bisa ya, lu kayak maaf ya lah, pohon, pada saya lu udah tebang pohonnya terus lu bilang lu minta maaf terus pohonnya ada lagi, kan gak bisa gitu kan. It's actually a very real debt ya, yang sejujurnya saat ini sedang menunggu waktu penagihan ini kepada spesies manusia kan. Ya kembali lagi ya, jadi kemana-mana gitu. Tapi ya itu, makanya gue tuh ngerasa sepertinya ya, ini sih sebuah sebuah keyakinan yang kalau gue sampaikan sekarang mungkin dianggap halu banget ya. Tapi gue berkeyakinan kalau sebenarnya peran bangsa Indonesia tuh sepenting itu tuh, daya sinkretisme kita itu tuh yang sebenarnya saat ini lagi dibutuhkan banget ya oleh masyarakat global. Karena mungkin selama ini nggak banyak tuh ya manusia-manusia di dalam spesies manusia kita ini ya secara global yang punya daya itu tuh, daya untuk menyatukan tuh, daya untuk mencari sintesis-sintesis baru dari berbagai macam perbedaan. It takes people yang terbiasa dengan diversity kan, yang bisa melakukan itu gitu. Gue tuh resah ya, terlalu banyak kacamata-kacamata yang quote-unquote itu tuh tidak do justice ya to our identity, tapi kacamata-kacamata itu kita wariskan terus nih satu generasi ke generasi berikutnya gitu, yang menurut gue saat ini kita udah nggak punya lagi ya waktu. Kita udah berada di satu titik di mana ada masalah eksistensial yang luar biasa besar ini ya, yang menurut gue ini terjadi juga salah satunya karena manusia Indonesia itu tidak berperan secara optimal gitu, sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan, or the things that they are meant to do gitu. Karena they are not doing it ya, akhirnya terjadilah nih ya persoalan-persoalan global yang rasanya semakin hari itu semakin memberatkan future humans ya, atau generasi-generasi manusia di masa depan. Nah, kegagalan kita untuk mendidik atau mengasuh diri sendiri ya sesuai dengan parameter-parameter yang selaras dengan jiwa kita, itu tuh sebenarnya ya di mata gua sudah dijelaskan dengan sangat baik ya oleh Pak Mukhtar Lubis, especially di ciri pertama, kedua, ketiga, sama keenam ya, kalau nggak salah ya. Saya cek dulu dan ternyata bener. Gue percaya kalau ciri-ciri ya yang sifatnya negatif itu ya munafik lah, ya ABS lah, atau feudalis lah, ya tidak mau bertanggung jawab lah gitu.
Ya itu semua sebenarnya merupakan sebuah respon survival aja gitu, atau merupakan suatu mekanisme bertahan hidup ya yang harus dilakukan oleh manusia Indonesia gitu ketika mereka dipaksa untuk hidup di luar dari dirinya mereka sendiri gitu kan. Tapi perlu diingat juga ya, kalau di sini gue tuh nggak bilang kalau bangsa Indonesia itu atau manusia Indonesia itu adalah manusia yang super human ya, artinya sangat sempurna, tidak ada sifat-sifat negatif di dalamnya. Tidak demikian, tapi gue cuma mulai gerah gitu dengan persoalan bangsa yang sebenarnya nih banyak banget ya. Ini kalau persoalan seradikal mentalitas bangsa aja itu masih menjadi sebuah polemik ya sejak ribuan tahun yang lalu. Ya gimana kita mau mengkritisi persoalan-persoalan lain yang tumbuh di atasnya kan? Ya bagaimana negara kita ini dikelola? Percepatan agar ide kapitalisme terpimpin itu bisa terwujud. Ya bagaimana pendidikan kita dikelola? Ya bagaimana ekonomi kita dikelola? Pemirsa, rupiah masih dalam tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia supaya bisa menghasilkan juga. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Misteri itu juga. Bagaimana kehidupan sosial kita dikelola? MBG bermanfaat atau tidak? Kalau memang persoalannya itu seeksistensial ini gitu. Jadi menurut gue kalau ini tersolve ya, gue percaya bahwa ada future yang baik ya. Yang mungkin gak cuman berbicara dalam konteks bagaimana bangsa Indonesia itu bisa merapihkan nih ya persoalan internal di dalam negaranya, tapi juga bisa ya keluar gitu. Kita bahkan bisa menjadi ya kembali lagi gitu, kalau kata founding fathers kan, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang menjalankan hubungan internasional secara bebas dan aktif, yang benar-benar bebas dan aktif gitu kan. Makanya untuk bisa kembali menghidupkan kekuatan sinkretisme dan juga inovasi manusia Indonesia, gue pikir kita perlu ya memperhatikan kritik dari Pak Muchtar Lubis terkait kesadaran kita tentang si kekuatan ini. Despite our power tadi ya, daya sinkretis kita yang tinggi dan juga kemampuan artistik kita yang luar biasa, kita tuh karena lupa ya, atau mungkin sudah terlalu lama ya kita dijajah gitu, sehingga semua keberdayaan itu rasanya ditarik keluar dari manusia Indonesia. Kita jadi lupa konsekuensi dan juga tanggung jawab ya dari besarnya kekuatan yang kita punya ini ya sebagai seorang manusia. And actually gue sangat setuju dengan apa yang beliau tuliskan di sini ya. Ya memang kadang-kadang ya ketika kita ini diberi keberuntungan atau dianugerahkan ya sesuatu yang nilai itu sangat mahal ya, yang mungkin orang-orang lain itu tidak memiliki hal itu, tapi karena kita mendapatkannya secara cuma-cuma ya, atau terasa ya cuma-cuma ya, karena kita ya dapat aja gitu, dianugerahkan langsung dari Tuhan, kita tuh sering lupa untuk menghargai apa yang kita punya gitu. Jadi kita nggak ngerti how to handle it ya, bagaimana bertanggung jawab atas hal itu kan. We don't understand the huge responsibility that we have to take in order to nurture ya all of these gifts ya kan. Kita benar-benar nggak ngerti gitu. Jadi ya udah, kita jadi nggak tahu tanggung jawab yang harus kita imbangi dengan si anugerah yang kita punya ya. We tend to take things for granted. Menurut gue inilah persoalan bangsa Indonesia. Kayak oke, kita ini berada di salah satu kondisi geografis ya yang sangat amat strategis, yang dimana banyak sekali bangsa-bangsa lain tuh juga mungkin ngiler ya untuk berada di tempat kita. Ya buat gua segala macam keberuntungan is actually datang sepaket ya dengan temennya, yaitu kutukan ya. It's actually both blessings and a curse gitu. Dengan memahami ya berbagai macam konsekuensi dari dualisme ini, gua rasa harusnya manusia Indonesia tuh menjadi manusia yang sangat amat tajam gitu dalam menilai berbagai macam pengaruh yang akan masuk ke dalam bangsa ini kan gitu. Ya kita jadi tahu mana nih yang merupakan, oh ini makanan bergizi yang padat nutrisi gitu, oh ini makanan sampah atau makanan yang bisa dibilang ya nilai nutrisinya itu sedikit. Nah kita jadi punya kemampuan untuk memilah-milah itu kan. Tapi tentunya untuk bisa berkemampuan itu ya kemampuan nalar kita harus naik, kemampuan merasa kita harus naik, dan kemampuan komunikasi kita harus naik nih.
Which is sesuatu yang bukan mustahil, tapi memang butuh kerja keras untuk bisa melewati itu semua gitu kan. Nah, inilah inti dari kenapa gue buat video ini. Selain untuk honoring Pak Muchtar Lubis ya, yang menurut gue luar biasa banget nih. Ya, sayang banget nih kalau lu kagak tahu isi dari buku yang luar biasa ini. Sayang sekali ya. Sebagai manusia Indonesia, saya mengucapkan sayang sekali. Ya, tapi juga gue ingin memberikan ya sebuah perspektif bahwa jangan-jangan kita yang sudah selama ribuan tahun ini terbiasa untuk makan makanan yang quote unquote ya low nutrition nih untuk mentalitas kita ya, untuk keberdayaan kita. Dan kita tetap makan aja gitu sebagai bentuk survival mechanism gitu. Ya jangan-jangan karena kita terbiasa, quote unquote terbiasa makan sampah, kita jadi nggak ngerti nih betapa luar biasanya ya kemewahan yang kita punya nih sebenarnya dalam diri kan. Ujung-ujungnya kita juga menilai si kemewahan itu ya berdasarkan si lensa-lensa sampah yang sempit tadi gitu. Yang didn't do any justice untuk daya sinkretisme kita dan juga kemampuan artistik manusia Indonesia. Dan tentunya ketika kita menilai sesuatu tidak dengan adil ya, ujung-ujungnya kita juga jadi nggak ngerti gimana cara mengolah itu kan. Kita nggak ngerti nih gimana cara mengolah makanan mewah ya. Kita aja nggak tahu betapa berharganya si makanan mewah itu. Sehingga kita jadi nggak bisa ya memutuskan treatment-treatment seperti apa nih untuk bisa menghandle si makanan mewah itu agar tetap bisa padat nutrisi kan, agar tetap bisa menunjukkan sophistication-nya gitu. Gimana cara kita bisa ngerti kalau kita sendiri nggak memutuskan untuk melihat itu sebagai sebuah kemewahan? Di akhir video, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena gue merasa sangat beruntung bisa bersinggungan dengan buku ini ya di kehidupan gue kali ini. Ya, gue pikir sekarang adalah momen yang sangat amat tepat dan sangat amat strategis ya buat bangsa Indonesia ya. Gak cuma buat bangsa Indonesia sih, tapi untuk spesies manusia nih bahkan. Ya, gue percaya bahwa daya sinkretisme kita ini sangat amat dibutuhkan di tengah kondisi yang bergejolak yang luar biasa, bukan main ya. Kalau kita mau berbicara tentang kondisi geopolitik global ya, sebenarnya gak cuma kondisi geopolitik sih, ekonomi, sosial, ya itu semua kan berkaitan ya, ekonomi, sosial, dan yang menurut gue puncaknya itu adalah kondisi lingkungan kita ya, atau kondisi alam semesta kita nih, yang dimana ya justru lucu aja gitu. Ketika kita membangun kehidupan yang tidak berpijak pada bumi yang saat ini ya akhirnya kita sendiri membahayakan kehidupan kita sendiri kan gitu. Ya jadi inilah momen di mana manusia-manusia Indonesia itu sangat amat dibutuhkan ya di panggung-panggung internasional ya. Ya udahlah kalau itu kejauhan kita mulai untuk ke panggung diri kita sendiri dulu aja ya. Ke komunitas, masyarakat, nasional, kemudian internasional gitu. Jujur aja ya, gue tuh udah mulai bosen dengan dinamika manusia yang kalau lu baca sejarah tuh sebenarnya gitu-gitu doang. Kayak pergeseran penguasaan ya antara satu manusia terhadap manusia lain tuh ya strateginya itu aja ya. Strategi memecah belah, divide et impera gitu kan. Atau strategi dengan cut off ya their vital resources gitu kan. Atau ya membangun dependensi terhadap manusia yang mendominasi gitu-gitu ya, gitu-gitu aja sebenarnya strateginya itu doang. Cuma pernah dilihat nggak sih kayak selama ya manusia itu tidak bisa membangun sebuah hubungan yang harmonis yang antara satu sama lain, selama itu pula tuh krisis eksistensial kita malah makin tinggi ya. Krisis iklim gitu kan misalnya. Ya makanya kan disinilah gue pikir oh ya mungkin daya sinkretisme ini nih yang bisa menjadi jawaban terhadap persoalan gak cuman untuk bangsa Indonesia tapi juga untuk masyarakat global. So terima kasih ya, gue ingin berterima kasih kepada Pak Muchtar Lubis ya. Inilah salah satu bentuk ketika lu mendedikasikan hidup dan membangun sebuah karya yang dampaknya itu bisa dirasakan ya berpuluh-puluh tahun lamanya. Sayang sekali ya Pak Muchtar Lubis, saya belum bisa berdiskusi secara langsung dengan Anda di kehidupan ini. Tapi terima kasih karena tulisan-tulisan Anda itu mampu berdiskusi secara pikiran dengan saya ya, yang hidup berpuluh-puluh tahun lebih terlambat dari Anda.
Terima kasih juga untuk buah keberanian dan juga integritas Pak Mukhtar Lubis ya. Karena buah pemikiran Bapak itu ternyata masih sangat relevan ya untuk anak-anak di generasi terbaru. Gue rasa orang Batak nih harus sangat bangga ya karena punya seorang Pak Mukhtar Lubis, dan gue rasa buku Manusia Indonesia ini adalah salah satu bukti ya bahwa sesungguhnya leluhur bangsa Indonesia itu tidak pernah meninggalkan generasi-generasi terbarunya, asal kita mau mengkoneksikan diri kita terhadap leluhur-leluhur kita. Dan kalau lu adalah manusia Indonesia yang sedang mencari panggilan jiwanya ya, atau lu merasa ada bagian dari diri lu yang minta untuk diterjemahkan ke dunia nyata, silahkan ya, lu bisa memulai perjalanan lu itu dengan membaca buah-buah pemikiran dari Pak Mukhtar Lubis.